Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sementara tidak ada yang berani membuat keributan, mereka yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi menjadi gelisah ketika mereka menyaksikan dupa terbakar. Ketika dupa terbakar di tengah jalan, Silver Moon melihat bahwa Han Li memasang ekspresi menyendiri dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah saudara Han akan berpartisipasi? Kenapa tidak? Dengan murid-murid lain yang semuanya bersemangat, itu akan menarik sedikit perhatian jika saya tidak melakukannya. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Silver Moon terdiam. Beberapa saat kemudian, dupa telah benar-benar terbakar dan penguasa gunung membuka matanya. Mereka yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak mau bergabung sekarang dapat pergi. Saat mendengar, leluhur guru, mayoritas murid yang hadir kemudian membungkuk dan perlahan meninggalkan aula. Dari kultivator pendirian yayasan, hanya ada sekitar 40 murid muda yang tersisa di ruangan itu. Ketika pria parubaya itu memeriksa kelompok itu, dia menganggukkan kepalanya dengan puas. Bagus, semua murid yang hadir memenuhi persyaratan. Saya cukup senang. Bahkan jika tidak ada dari Anda yang dipilih untuk berpartisipasi, Anda akan sangat melebar saat bertarung melawan sesama murid dari gunung lain. Ini akan memberikan manfaat besar untuk kultivasi Anda di masa depan. Paman guru Anda sekarang akan menjelaskan beberapa poin penting tentang kompetisi. Adapun leluhur Yu dan saya, kami memiliki hal-hal yang harus diperhatikan dan akan berangkat lebih dulu. Dengan mengatakan itu, Tuan Gunung Xin dan Wakil Tuan Gunung Yun pergi dari aula. Dengan penampilan yang sakit-sakitan, pemuda bermarga Miao terbatuk beberapa kali sebelum dengan tenang berbicara kepada para murid Ki Kondensasi. Karena Tuan Gunung telah menyerahkan masalah ini kepadaku, tolong dengarkan baik-baik, bagaimanapun, kompetisi ini akan menjadi ujian keterampilan melawan sesama anggota sekte Anda dan ada hal-hal yang harus dihindari. Pertama-tama, teknik dan alat sihir yang kejam dan mematikan tidak diizinkan dalam kontes. Jika tidak, Anda akan dikeluarkan dari sekte dan kultivasi Anda akan dihapus. Seperempat jam kemudian, Han Li dan murid-murid lainnya di aula berjalan keluar. Sebagian besar dari mereka terbang dengan ekspresi gembira. Han Li melirik sosok mereka yang pergi dan menggelengkan kepalanya sebelum naik ke langit dan terbang kembali ke kediaman guanya. Perjalanan kembali lancar dan lancar. Di dalam gua kediamannya, dia memulai persiapannya untuk kontes sekte. Karena dia tidak bisa menunjukkan terlalu banyak kekuatan dalam mengejar satu posisi dari 24, dia harus menggunakan jimat dan beberapa alat sihir yang tidak dia sentuh selama bertahun-tahun. Alat sihir kelas atas lebih dari berlimpah. Dia telah menjarah puluhan dari para kultivator formasi inti yang telah dia bunuh. Tetapi untuk mengurangi perhatian pada dirinya, dia harus dengan hati-hati memilih. Dan karena dia tidak berniat menggunakan alat sihir ini dalam pemilihan sekte, dia juga mulai memperbaiki sejumlah jimat dasar tingkat menengah. Dia berencana menggunakan jimat ini untuk menghancurkan lawan dalam satu pukulan. Tentu saja, dia tidak akan bisa bertahan hanya dengan jimat. Han Li secara khusus menyegarkan kembali pengetahuannya tentang seni penanganan api, yang diperolehnya bertahun-tahun yang lalu dari seorang Taois tua di rumah pangeran negara bagian Yue. Meskipun tidak akan berguna untuk kultivator kelas tinggi, itu akan efektif dalam menipu kultivator Ki Kondensasi dan pendirian yayasan. Ketika Han Li pertama kali memperoleh seni penanganan api bertahun-tahun yang lalu, dia telah mendapatkan banyak wawasan darinya. Tetapi dengan kultivasinya saat ini sebagai kultivator formasi inti yang terlambat, itu hanya memiliki sedikit nilai, dia memahami keseluruhan metode mengubah api. Dia bahkan telah memperoleh pemahaman halus yang melebihi apa yang telah dicatat dalam seni penanganan api. Selama sisa hari, Han Li menghabiskan waktunya untuk memperbaiki berbagai jimat.
Selama waktu itu, kumbang pemakan emas-emas perak sudah mulai mengkanibal satu sama lain, sangat menyenangkan baginya. Dia yakin bahwa sementara kumbang pemakan emas masih jauh dari evolusi lengkap, mereka tumbuh cukup dekat dengan tahap melahap semua yang legendaris. Namun, binatang jiwa di ruang sebelah terbukti cukup merepotkan bagi Han Li, tetap tertidur lelap sepanjang waktu ini tanpa tanda-tanda kebangkitan. Untungnya, dengan mutiara jiwa binatang yang disempurnakan di dalam tubuhnya, dia tahu bahwa tidak ada yang salah dengan binatang itu. Namun, dia merasa khawatir. Lagi pula, butuh waktu terlalu lama untuk menyelesaikan transformasinya. Sebulan kemudian, gunung utama Sekte Awan Melayang itu ramai dengan keaktifan yang luar biasa. Para murid mulai berkumpul di puncak gunung, dengan beberapa ribu murid yang datang untuk melihat kontes. Tampaknya semua orang yang tidak bertugas telah datang. Sementara mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran, menyaksikan kultivator lain bertarung dalam kontes keterampilan adalah pengalaman yang sangat berharga. Kontes diadakan di 3 panggung besar dan datar di dekat puncak gunung. Setiap tahap dikelilingi oleh formasi mantra dengan lebar lebih dari 300 meter. Mereka semua mengangkat kubah besar cahaya di sekitar panggung untuk mencegah penonton dari menerima cedera. Ada 3 murid pendirian yayasan terlambat bertindak sebagai hakim untuk mencegah kematian. Seleksi sekte sekarang menjalani hari ketiga. 2 hari terakhir telah banyak murid tersisih. Secara total, kontes seleksi dilakukan antara 500 murid. Meskipun ada 3 tahap untuk melakukan pertempuran, proses ini akan memakan waktu berhari-hari mengingat banyaknya jumlah peserta. 40 murid Gunung Dayspring jumlah yang lebih kecil. Mereka memucat dibandingkan dengan jumlah dari Gunung Vireklut yang memiliki lebih dari 100 murid yang berpartisipasi. Hanya ada 4 murid pendirian yayasan dalam kontes, tetapi mereka tidak diharuskan bertarung sampai babak final. Meskipun mereka tidak termasuk orang-orang yang dipilih oleh para penguasa gunung, mereka berhasil mencapai pendirian yayasan sebelum usia 30, tidak diragukan mereka adalah murid berbakat, mereka hanya dengan 1 kemenangan melawan seorang murid kondensasi Qi. Pada saat itu, Han Li berdiri di antara beberapa murid Gunung Dayspring. Mereka semua menyaksikan pertempuran terjadi di dalam penghalang cahaya antara seorang kultivator Gunung Dayspring dan Gunung Phoenix Putih. Phoenix Putih adalah yang paling aneh di antara 6 gunung. Tidak hanya gunung itu memiliki 2 raja gunung formasi inti wanita, mereka terutama mengandalkan murid perempuan, gunung mereka memiliki beberapa murid dan hanya selusin pembudidaya wanita yang berpartisipasi dalam pertempuran. Murid Gunung Dayspring yang bertarung tampak agak tua, tetapi dia sebenarnya berusia akhir 20-an. Meskipun dia adalah murid urusan luar, dia lahir di klan kultivasi terkemuka di negara bagian Xi. Itulah mengapa dia memiliki alat sihir tingkat tinggi dengan kekuatan yang cukup besar, kapak belati emas putih. Meskipun murid wanita muda dari Gunung Phoenix Putih didorong mundur, matanya penuh harapan. Para murid Gunung Dayspring di samping Han Li jelas berteman baik dengan murid laki-laki itu dan bersorak dengan penuh semangat. Tapi tepat saat kapak belati putih pria itu hendak ditebang, wanita itu mengangkat alisnya dan meneriakkan bola cahaya biru dari tangannya, menghalangi garis putih itu. Tubuh wanita itu kemudian kabur dan dia menghilang tanpa jejak. Ketika pria itu melihat ini, dia buru-buru membentuk segel mantra dengan tangannya saat ekspresinya sangat berubah. Saat dia berpikir untuk memaksa kembali wanita itu dengan teknik sihir, kabut merah tiba-tiba menyelimutinya dari belakang. Kemudian dengan kegagalan, murid Gunung Dayspring jatuh ke tanah. Kultivator kurus yang melayang di atas panggung mengumumkan, Jin Rong dari Gunung Phoenix Putih menang. Ketika murid wanita mendengar ini, dia memberi hormat kepada hakim dan mengeluarkan botol kecil dari kantong penyimpanannya. Setelah dia meletakkannya di sebelah hidung murid yang tidak sadar, dia mulai perlahan-lahan sadar kembali.
Begitu dia menyadari apa yang telah terjadi, murid Gunung Dayspring berjalan dari panggung dengan ekspresi merah tua. Setelah itu, murid wanita terbang keluar dari formasi mantra dengan penampilan bangga. Para murid wanita di dekatnya segera mengelilinginya dan memberi selamat, menarik perhatian beberapa murid pria di dekatnya. Di atas kubah cahaya, pembudidaya kurus tanpa ekspresi mengumumkan, pertempuran berikutnya adalah antara Han Li dari Gunung Dayspring dan Sun Tong dari Gunung Vireklot. Ketika Han Li mendengar ini, dia tersenyum dan perlahan masuk ke formasi mantra. Tidak lama kemudian, seorang kultivator tampan berpakaian putih masuk dari sisi lain. Begitu orang ini masuk, kegemparan muncul di antara para penonton di dekatnya. Junior Sun. Dia baru saja memasuki sekte beberapa tahun yang lalu. Dikatakan bahwa junior ini memiliki urat api surgawi. Apakah itu benar? Bukankah klan Sun adalah klan kultivasi yang sangat terkenal di negara bagian Sukita? Tentunya dia memiliki alat sihir yang hebat. Siapa junior Han ini? Saya tidak pernah melihat dia sebelumnya. Apakah dia baru saja memasuki sekte? Saya harus mengatakan bahwa Han Li pasti kurang beruntung. Dia menemukan lawan yang menakutkan. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, Han Li dapat dengan jelas mendengar diskusi dari luar penghalang cahaya panggung. Urat api surgawi. Ekspresi Han Li sedikit bergerak setelah mendengar ini dan memeriksa lawannya dengan serius. Selain penampilannya yang tampan dan sosoknya yang tinggi, kultivasinya cukup baik di lapisan ke-12 Ki kondensasi. Melihat bahwa Han Li memiliki penampilan biasa dan hanya memiliki kultivasi di lapisan ke-10, jejak penghinaan muncul di wajah pemuda berpakaian putih itu, tetapi dia tetap memberi hormat. Ketika Han Li melihat ini, dia dalam hati mencibir dan dengan acuh membalas hormat dengan senyum tipis. Pemuda berpakaian putih itu mengungkapkan sedikit kemarahan pada tanggapan santainya. Pada saat itu, pemuda kurus di atas dengan acuh berkata, "Mulai pertempuran." Setelah ini dikatakan, pemuda berpakaian putih itu memasang ekspresi kasar dan segera membentuk segel mantra dengan tangannya. Kilatan cahaya yang berapi-api tiba-tiba berdenyut dari tubuhnya, menyelimutinya dalam penghalang cahaya yang membakar. Dia kemudian melambaikan tangannya dan membuka jari-jarinya, memperlihatkan bola merah seukuran telur yang melayang dari genggamannya. Pemuda berpakaian putih kemudian mulai menggumamkan mantra untuk menyerang Han Li dengan alat ajaib. Ketika Han Li melihat ini, dia merasakan sedikit keakraban dengan metode ini dan merasa terkejut. Pada saat itu, banyak teriakan keheranan datang dari luar. Cepat lihat! Junior Sun langsung menyelimuti dirinya dalam penghalang atribut api tanpa jimat. Dia benar-benar memiliki urat api surgawi. Apa itu? Manik di tangannya itu sepertinya adalah Firewave Bat yang terkenal dari klannya. Anak muda yang menghadapinya pasti akan kalah. Mungkin pertandingan akan diputuskan dalam sekejap. Han Li dalam hati mencibir dan dengan tenang melambaikan tangannya, mengeluarkan setumpuk sekitar 40 jimat dari kantong penyimpanan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat pemuda berpakaian putih hanya untuk menemukan bahwa pemuda itu benar-benar fokus menggunakan alat sihirnya dan tidak menyadari tindakan Han Li. Tampaknya dia sangat percaya diri pada penghalangnya. Han Li memutuskan untuk berhenti berbasa-basi dan menepuk tangannya. Dalam semburan cahaya merah, 40 bola api seukuran kepalan tangan ditembakkan dari tangannya dalam rentetan padat ke arah lawannya. Adegan itu membuat para penonton berteriak kaget. Pada saat yang sama, Firewave Bat yang melayang di atas tangan pemuda berpakaian putih itu terbakar dan sekarang siap untuk menyerang. Tetapi ketika dia sedang menikmati kegembiraannya, dia mendengar para penonton menangis karena terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk mengangkat kepala dengan bingung. Dia melihat beberapa puluh bola api secara bersamaan menyerang penghalangnya. Dengan serangkaian ledakan keras dan kilatan cahaya merah yang menyilaukan, indera pemuda itu kewalahan. Adapun penghalang cahaya yang mengelilinginya, itu hancur dengan menyedihkan.
hanya berlangsung sesaat. Api bergegas ke arahnya di depan matanya dan benar-benar menyelimutinya. Meskipun bakat muda ini dikaruniai urat api surgawi dan telah dipelihara dengan cermat oleh para tetua sektenya, dia sekarang diambang kematian. Dia berteriak dengan wajah pucat karena ketakutan, ingin berbalik dan melarikan diri. Tetapi selama momen bahaya ini, pemuda itu merasakan kerahnya mengencang dan tubuhnya menjadi lebih ringan. Dia segera terangkat ke udara dan gelombang api benar-benar melewatinya. Masih dalam kepanikan, pemuda berpakaian putih berbalik untuk melihat hakim kurus mencengkeram kerahnya. Dia bergumam, Han Li Gunung Dayspring menang. Pada saat itu, pemuda berpakaian putih menyadari bahwa dia telah kalah. Wajahnya kemudian berubah pucat pasi setelah menyadari bahwa dia dengan mudah dikalahkan oleh jimat kelas terendah. Adapun banyak murid yang menonton, setelah pulih dari keterkejutan mereka semua saling memandang dengan cemas. Mereka semua tahu bahwa jimat bola api adalah jimat dasar kelas rendah yang paling sederhana, mereka masing-masing membutuhkan batu roh untuk dibeli. Namun, Han Li telah menggunakan 40 jimat ini dalam satu napas, setara dengan 40 batu roh yang telah dibuang dalam pertarungan. Itu adalah harga alat sulap tingkat rendah yang bagus. Ini bukan hanya lepas dengan uang, dia benar-benar menyia-nyiakannya. Mungkinkah dia berencana untuk tidak memikirkan kekayaannya untuk menang? Di bawah tatapan aneh sekte awan hanyut, Han Li memberi hormat kepada kultivator pendirian yayasan kurus dan berjalan keluar dari penghalang cahaya. Adapun pemuda berpakaian putih, dia dengan kesal memelototi Han Li saat dia pergi, tetapi di bawah pengawasan dingin dari pembudidaya kurus, dia hanya bisa pergi tanpa daya. Dengan pertempuran pertamanya selesai, Han Li tidak punya pikiran untuk mengamati pertempuran orang lain dan kembali ke kediaman guanya. 2 hari kemudian, putaran pertama kompetisi berakhir. Ada banyak pertarungan luar biasa selama kontes yang ramai dibicarakan oleh para penonton. Sementara penggunaan puluhan jimat bola api oleh Han Li telah membuat banyak orang terdiam, itu juga menimbulkan banyak kekaguman. Banyak penonton percaya Han Li menjadi murid dari klan besar dapat menghabiskan begitu banyak batu roh. Hal ini menyebabkan Han Li mengembangkan sedikit reputasi di antara beberapa murid yang menonton. Di babak kedua kompetisi, Han Li terpilih untuk bertarung di sore hari. Dia tiba di tengah panggung dengan ekspresi tenang. Beberapa murid yang telah menyaksikan pertempuran terakhir Han Li saat ini bergumam satu sama lain. Itu murid dari Gunung Dayspring. 2 hari yang lalu, dia mengalahkan lawannya dalam satu pukulan dengan menggunakan puluhan jimat. Apakah itu benar? Dia tampak benar-benar biasa-biasa saja. Mungkinkah dia merasakan lubang di sakunya? Sepertinya tidak ada klan kultivasi dengan nama Han di negara bagian Su kita. Mungkinkah dia datang dari negara lain? Han Li mendengarkan semua kata-kata mereka dengan ekspresi tenang. Dia saat ini sedang memeriksa lawannya dengan ekspresi tenang. Dia adalah seorang murid laki-laki berusia pertengahan 20-an yang memiliki penampilan yang halus. Dia memiliki jubah biru, dan selain dari kantong penyimpanan di pinggangnya, dia sedang menatap Han Li dengan ekspresi serius. Tampaknya diskusi mereka telah mencapai telinganya dan segera mengerutkan kening. Mulai, murid muda itu meraih kantong penyimpanannya dan bergegas mengangkat tangannya. Dalam kilatan cahaya putih, 2 es berkilau melesat ke arah Han Li. Tubuhnya kemudian berkedip dengan cahaya biru sebelum langsung menerkam ke arah Han Li dalam badai. Sepertinya orang ini pernah mendengar tentang Han Li. Dia berpikir untuk secara paksa mengganggu Han Li dengan menggunakan 2 jimat paku es dan menyerang Han Li dengan teknik pencerahan tubuh. Setelah beberapa kejutan singkat, Han Li tidak bisa menahan senyum. Tubuhnya kemudian kabur, memiliki 2 es melewati tubuhnya. Kemudian melihat lawannya dengan menyerbu ke arahnya dengan tangan terulur yang bersinar dengan cahaya kuning, Han Li menghilang dengan menggunakan shifting smoke steps-nya.
Pukulan murid muda itu benar-benar meleset, sangat mengejutkannya. Cahaya kuning di tangannya juga meredup. Itu sebenarnya adalah alat sulap tipe jaring. Tapi sebelum murid muda itu bisa mencari Han Li, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam dari belakang lehernya. Dunia di sekitarnya menjadi hitam dan dia jatuh ke tanah, tidak menyadari apa yang telah terjadi. Jejak keheranan melintas di wajah pembudidaya kurus itu, tapi dia dengan tenang menyatakan, Han Li dari Gunung Dayspring menang. Beberapa saat yang lalu, Han Li muncul di belakang lawannya dan memotong bagian belakang leher lawannya, menjatuhkannya. Beberapa pembudidaya bergegas ke atas panggung dan memeriksa murid yang tidak sadar itu. Setelah mengangguk ke pembudidaya kurus, menandakan bahwa tidak ada yang salah, mereka menyeretnya dari panggung. Tentu saja, keributan muncul dari para penonton di luar. Apakah kamu melihat itu? Teknik sihir apa yang dia gunakan untuk muncul di belakang lawannya dalam sekejap mata? Itu tak terbayangkan. Bodoh, itu bukan teknik sihir. Itu jelas merupakan teknik gerakan dari seni bela diri dunia fana, tapi aku belum pernah melihat yang digunakan dengan keterampilan setinggi itu. Beberapa murid yang lebih berpengalaman berhasil mengenali sumber gerakan Han Li. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.